Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Safina Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomatis Leader. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan praktek yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu praktek mengoperasikan mesin miniatur conveyor dengan menjalankan step by step. Sebelumnya adalah di sini saya menggunakan VSD sebagai drive untuk menjalankan atau mengoperasikan motor, lalu menjalankan silinder dengan menggunakan solenoid. Kemudian di sini dikontrol dengan program yang ditransfer ke PLC. Jadi sebelumnya saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting VSD untuk menjalankan motor. Ini sudah ada wiring untuk program kontrol yang sudah saya praktekkan. Nah, jadi di sini untuk wiring dari PLC-nya, jadi di sini sebelumnya dari sumber ini dihubungkan ke MCB, lalu MCB akan dihubungkan ke PLC. Di sini untuk sumber fase dan netralnya juga ada grounding, lalu di sini ada power supply sebagai untuk penyedia power atau daya ke tegangan ke PLC, juga ke komponen-komponen. Nah, jadi di sini menggunakan push button on, off, dan emergency. Kemudian juga terdapat solenoid valve A dan B, kemudian lampu indikator. Lalu di sini juga ada dihubungkan nanti ke PSD, yaitu L1, karena di sini adalah praktik hanya untuk forward. Nah, tapi ketika menggunakan forward dan reverse, nanti dihubungkan L1 dan L2 dari PSD dihubungkan ke output yang ada di PLC. Lalu untuk itu kita juga menggunakan 24 volt dari VSD dihubungkan ke COM yang ada di output PLC. Nah, jadi channel untuk L1 dan L2 yang dihubungkan ke PLC outputnya itu harus sama dengan 24 volt DC atau COM-nya agar terhubung. Kemudian di sini ada wiring untuk VSD-nya. Jadi di sini diberikan sumber, fase netral, dan ground-nya. Kemudian kita juga menggunakan potentiometer untuk mengatur kecepatan dari motornya dengan menggunakan potentiometer 10.000 ohm. Lalu di sini kan fase netralnya sudah dihubungkan, groundingnya juga. Lalu di sini yang tadi dari output PLC itu dihubungkan ke 24 volt, COM-nya ke VSD, juga output nomor 2 ke L1. Kemudian ketika pada kondisi nyata sudah kita hubungkan, akan dapat kita lakukan setting VSD-nya. Jadi di sini untuk lebih jelasnya, nah ini adalah kondisi nyata dari wiring untuk PSD-nya. Di sini L1 dihubungkan ke output PLC, yaitu 02. Lalu di sini 24 volt ini ke COM-nya, yang mana satu channel sama output PLC ini yang 02. Lalu di sini ada COM dihubungkan ke potentiometer AI1 dan 5 volt. Ini 3 port ini dihubungkan ke potentiometer. Lalu di sini U1 UVW ini dihubungkan ke motor. Jadi U dengan U, V dengan V, dan W dengan W dihubungkan sejajar. Seperti ini, U dengan U yang ada di PSD, V dengan V, dan W dengan W. Lalu melakukan setting fabric. Yang pertama ready, kemudian configuration, kemudian FCS dan RECL, lalu setting kembali untuk 2 wire. Lanjut selanjutnya yaitu setting untuk kecepatannya. Di sini menggunakan 3,0 Hz. Lalu setting saklar L2. Nah, jadi itu tadi cara setting VSD dengan 2 wire. Lalu di sini adalah program yang akan saya jalankan, yang sudah saya jalankan pada mesin miniatur sebelumnya. Yaitu di sini adalah program step by step untuk menjalankan silinder dan motor. Yang pertama di sini L sebagai interlock. Kemudian di sini saya menggunakan input on, push button on dan push button off. Kemudian di sini juga ada kontak untuk HMI-nya yang menggunakan bitnya itu W bit.
Di sini step 1, ketika push button di on kan, ditekan, maka di sini akan mengenai saklar A0 yang akan memajukan silinder A. Kemudian ketika silinder A sudah maju, maka akan terkena sensor A1 dan silinder A akan mundur. Nah, ketika silinder A itu mundur kan mengenai sensor A0. Nah, di sini B maju mengenai sensor B1, kemudian A maju mengenai sensor A1 dan A mundur. Nah, ketika A mundur, maka timer akan menghitung sesuai setting yang sudah dibuat. Ketika timer menyala, motor aktif. Kemudian tadi kan A mundur. Nah, kemudian setelah A mundur, step selanjutnya yaitu B mundur. Ketika B mundur mengenai B0, timer akan aktif untuk timer yang kedua, itu untuk mematikan motor. Nah, di sini adalah output untuk silindernya dan motor. Kemudian di sini adalah kontrol lampu. Jadi merah menandakan emergency dan kuningnya itu ready, mesin tidak aktif. Dan kemudian H itu maksudnya lampu hijau, yaitu akan aktif saat mesin atau silinder dan motor aktif. Selanjutnya adalah mentransfer program dan juga HMI yang sudah dibuat. Jadi ini HMI yang sudah saya buat di Easy Builder Pro. Nah, jadi kan konsepnya di sini menggunakan layer-layer yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu program untuk menjalankan mesin yang sama. Di sini adalah caranya kita ke view, lalu pilih open window, dan pilih atau membuat window baru yaitu new, base window. Nah, di sini kita bebas mau namainnya apa, terus juga kita mau menghubungkannya kemana itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita sudah buat new window, kita pilih open. Nah, di sini sudah tambah layer baru. Nanti jika kita transfer, ini akan jadi ibaratnya satu dokumen. Nah, setelah sudah buat untuk layar HMI, di sini akan melakukan transfer dan untuk mengoperasikan mesin nantinya. Yang pertama di sini menghubungkan laptop ke PLC dengan USB. Lalu di sini proses transfer program. Jadi di sini sudah tertransfer. Dan di sini ketika push button on ditekan, lampu kuning menyala, lampu hijau aktif sebagai penanda silinder aktif. Kemudian motor berputar dan mati, lampu kuning aktif. Setelah men-setting alamat IP dan juga sudah menghubungkan laptop dengan router, di sini saya dalam video ini saya sedang mendownload desain HMI yang ada di Easy Builder ke perangkat HMI-nya. Jadi di sini sudah saya transfer dan all finished. Maka akan muncul di HMI. Di sini ketika dioperasikan dengan HMI, mesin akan berjalan. Di sini adalah kondisi di HMI untuk conveyor atau motornya. Dan di sini kondisi dari silinder atau sensor ketika silindernya aktif. Ini adalah kondisi dari VSD ketika motor aktif dan dapat di setting kecepatannya dengan potentiometer. Dan ini adalah saat saya setting timer. Jadi motor atau mesin akan beroperasi sesuai time atau waktu yang ditentukan. Nah, jadi itu tadi proses ketika saya praktek, yaitu dari membuat program, HMI, desain HMI, setting VSD, dan pengoperasian mesin, kemudian juga monitoring mesin dari HMI. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan yang penting saya mohon maaf atas setiap kesalahan dalam penyampaian atau praktek yang mungkin masih banyak salahnya, namun ini saya harap menjadi evaluasi bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!